kami mengaku Tuhan di hadapan-Mu. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini Tuhan, itu semata-mata hanya karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kalau kami masih ada sampai dengan saat ini, itu karena kuasa-Mu yang senantiasa Kau nyatakan dalam hidup kami. Bahkan kalau kami masih ada sampai dengan saat ini Tuhan, itu hanya oleh karena pengampunan-Mu. Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, itulah yang menebus kami dari segala hukuman yang seharusnya kami menanggungnya Tuhan. Betapa hati kami berlimpah dengan syukur, hati kami bersyukur. Semua yang ada di dalam kehidupan kami, itu semuanya adalah pemberian-Mu Tuhan. Itu semua milik Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom, apa kabar hari ini Bapak Ibu? Shalom. Mungkin ada yang masih sedih, nggak apa-apa ya.
masih galau, mikirin kehidupan, nggak apa-apa ya. Sebab tidak ada kehidupan ini Tuhan pernah janjikan baik-baik saja keadaan. Kita hidup di dunia di mana hal-hal yang datang dalam hidup kita itu pasti kebanyakan adalah hal-hal yang akan membuat kita kecewa, membuat kita sakit hati. Jadi jangan terkejut gitu ya. Jangan, kok gitu dia? Biasa ya kan? Artinya dia lagi stres ya. Saya percaya bagaimana supaya kita bisa berbuat kebaikan. Maka kebaikan itu hanya bisa muncul dari kehidupan orang percaya yang hidupnya dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Katakan amin. Sebelum orang percaya itu mengalami terlebih dahulu bagaimana baiknya Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan, yang kita katakan kebaikan itu hanyalah berupa paksaan. Kita memaksa diri kita untuk berbuat baik. Kita dipaksa bahkan untuk berbuat baik. Saya berdoa hari ini, kalau kebaikan yang kemudian kita munculkan dari kehidupan kita, itu bukanlah karena paksaan. Benar, Alkitab memang menyatakan berbuat baiklah. Tapi yang mau saya katakan bagi kita adalah jangan karena terpaksa. Jangan karena disuruh-suruh. Karena pendetanya bilang buat baiklah, kita buat baik. Nah, kalau yang kita lakukan itu bukan berasal daripada Tuhan, maka semua yang kita kerjakan itu pasti akan membawa kita semakin sakit jadi kita kecewa. Karena kalau kita melakukan yang baik buat orang, pasti pengennya orang lain juga buat yang baik sama kita. Ya, kita baik sama suami kita, lalu kita berharap sebagai istri, ya suami baik juga dong sama kita. Suami juga demikian. Suami berharap istrinya kemudian berbuat baik sama dia, tapi ternyata istrinya nggak buat baik, dia jadi kecewa. Padahal dari awal dia berpikir dia mau berbuat baik, hanya saja karena perbuatan baiknya itu bukan berdasarkan apa yang sudah dia terima dari Tuhan, maka perbuatan baiknya itu jadi mengharap balas. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita berbuat baik karena kita sudah terima segala kebaikan dari Tuhan, kita nggak mengharapkan balasan dari orang. Bahkan saya percaya kalau kita sudah menerima segala kebaikan dari Tuhan, maka ketika orang-orang berbuat yang tidak baik kepada kita, ya, bahkan itu akan kita anggap sebagai apa? Kesempatan untuk berbuat baik sama dia sekalipun dia tidak berbuat yang baik. Alkitab berkata, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Alkitab berkata, kasihilah musuhmu. Musuh. Siapa musuh? Orang yang berbuat yang tidak menyenangkan buat kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi musuh kalau yang kita andalkan adalah segala kebaikan yang dari dalam diri kita? Gak ada kebaikan dari dalam diri kita. Sebab semua manusia telah jatuh dalam dosa. Semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, itu sebabnya hari ini pesan daripada gereja kita buat kita adalah untuk berbuat kebaikan, tetapi jangan karena disuruh berbuat baik. Jangan karena dipaksa berbuat baik. Apalagi jangan supaya dilihat orang. Supaya dilihat orang aku baik, ya aku buatlah baik. Lalu kalau nggak ada orang nanti yang melihat, ya udah, nggak perlu buat baik. Sampai situ bisa mengerti, katakan amin. Nah, ini satu gambar yang menarik saya dapat dari Instagram. Ya, ini gambar ini adalah film yang sekarang lagi box office, Inside Out. Inside artinya di dalam kepala kita. Jadi di dalam kepala kita itu ada otak, dan otak kita itu terdiri dari dua, akal budi, logika kita, dan juga di situ perasaan kita. Jadi kita rasa marah itu di otak kita. Berarti ada hormon namanya, cairan yang dia membuat kita kesal, sedih, marah, kecewa. Cairan yang membuat kita merasa tidak baik-baik. Kita merasa kurang. Kita rasa takut. Ya, pernah rasa takut ya? Pernah rasa khawatir ya?
maka kita akan berkata khawatir itu wajar dong. Ya memang wajar. Itu manusiawi, benar, karena memang yang khawatir itu manusia. Dan itu di dalam kepala kita. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Kalau kita sering takut gak punya uang, ya kan? Karena memang lagi gak punya uang, ya. Itu kan wajar kita bilang, ya. Kita kemudian marah karena dikecewakan, ya wajar. Maka di dalam kepala kita itu kemudian ketika ada orang berbuat yang tidak menyenangkan buat kita, lalu kemudian respon daripada perasaan kita pasti kita kesal. Dan di dalam gambar ini, disitulah semuanya emosional kita. Di situ ada rasa marah, di situ ada rasa malas, di situ kita ada rasa enek gitu, jijik, di situ kita ada rasa benci, pokoknya semua lah. Tapi ada satu yang nggak ada di film itu. Tapi gambar ini membuat ada gambar yang di tengah. Tuhan Yesus. Saya percaya kalau Tuhan Yesus itu kemudian sudah ada di dalam kepala kita, maka apapun yang kita rasakan, kita akan merasakan seperti Tuhan Yesus punya perasaan. Amin. Katakan amin. Amin. Pernahkah Tuhan Yesus marah ketika dia dihina? Pernahkah Tuhan Yesus kemudian menjadi benci kepada orang-orang yang membenci dia? Tetapi apa yang kemudian terjadi? Ketika Tuhan Yesus itu hidup selama dia di dunia ini, yang dia kerjakan adalah mujizat. Semua hal yang nggak masuk di akal logika manusia. Ada yang udah berobat bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, lalu Tuhan Yesus sembuhkan. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati sekalipun itu kemudian dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Berapa banyak kita yang udah tahu itu? Boleh angkat tangan kita. Berapa banyak kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus tetap berkuasa sekarang sampai selama-lamanya? Tepuk tangan yang mulia buat Tuhan kita. Amin. Maka kalau kemudian ada Tuhan Yesus di dalam pikiran kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan, semua rasa yang ada dalam hidup kita adalah rasa yang penuh dengan kebahagiaan. Amin. Kalau rasa itu adalah rasa bahagia, maka semua perbuatan kita, perbuatan ya, berarti dimulai juga dari perkataan. Kita bicara seperti orang yang bahagia. Iya kan? Pernah nggak bicara kayak orang lagi bahagia? Pernah dong. Pokoknya positif semua lah yang bilang. Kita lihat dia jelek pun kita bilang cantik kali kau. Amin. Kita lihat anak kita kurang pintar gitu ya. Kalau mama papanya lagi bahagia, pasti dia bilang, kenapa kamu? Kenapa? Mari papa ajar. Tapi coba kalau papa mamanya lagi stres, apa yang terjadi kepada anak yang kurang pintar? Bodoh kali kau. Seakan-akan kita berpikir si anak yang mau dia bodoh. Padahal dia kan gak pengen bodoh. Mana ada anak-anak pengen bodoh? Tapi kemudian kita, kalau orang tua yang kurang bahagia, maka kalau ketemu anak yang kurang pintar, kita marah karena apa? Kita kehabisan kesabaran. Kita gak sabar melihat orang-orang yang salah. Nah, hari ini saya berdoa supaya Tuhan Yesus itu masuk di dalam kepala kita. Tuhan Yesus itu ada di dalam segenap pikiran dan perasaan kita. Supaya kemanapun kita melangkah, apa yang kita kerjakan sama seperti yang Tuhan Yesus kerjakan. Tuhan Yesus hanya mengerjakan kebaikan. Maka kita berkata, oleh karena perbuatan baik kita, nama Allah Bapa kita akan dipermuliakan. Yang mengerti tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Coba lanjutkan slide-nya. Ini ayat yang kita ambil, Kolose 1:9-14. Saya bacakan dulu. Sebab itu
Sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Saya ulang, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Ya, perhatikan di situ, bukan oleh kekuatan kita. Kita pasti lemah. Kita pasti kehabisan tenaga menjalani hidup ini. Pasti, karena semua orang akan berusaha menyakiti kita. Kita mau berharap gimana pun dia supaya baik, nggak baik-baik, udah tinggalinlah, iya kan? Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita. Perhatikan di situ 3 kata: tekun, sabar. Iya kan? Ini ada nggak nih dalam hidup kita? Kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak usah dilatih-latih, nggak akan datang-datang ketekunan kesabaran. Kau sabarlah. Disuruh-suruh kita sabar, makin nggak sabar, makin marah kita. Sabarlah kau, maksud kau apa? Iya kan? Sabarnya aku katanya gitu. Iya, kan? Jadi kalau ada lihat orang nggak sabar, tenang, nggak apa-apa. Berarti dia sedang stres. Karena kalau orang lagi bahagia, pasti dia pengen berada dalam kondisi itu mau berapa lama pun dia pasti tetap bahagia. Katakan amin. Sekalipun orang kemudian mengecewakan kita, tapi kalau sudah ada kebahagiaan di dalam pikiran kita, ya udah kita santai aja. Apa-apa. Gak enak sekolahmu kan, Dek, misalnya kan, ketemu guru yang kayak gitu ya. Tapi karena kau bahagia di kepalamu, kau santai. Iyalah, kalau bapak itu marah-marah, maklumnya aku, mungkin banyak masalahnya. Iyalah, kalau ada orang yang mencuri dari kita, mengambil uang kita, maklumlah kita. Berarti dia kurang duit kita dari mana? Iya kan? Saya mau berkata, kalau percaya, Tuhan turunkan uang dari langit, bisa. Ada yang percaya enggak? Tuhan bisa turunkan uang dari langit. Amin. Kan biru kita kan. Sedangkan roti mana turun dari langit. Di padang gurun ketika bangsa Israel itu dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir, nggak ada bisa menanam, nggak bisa kerja, udahlah, nggak bisa kerja. Duit ada banyak kali, emas pun dibawa. Bangsa Mesir itu kemudian menyerahkan emas, perhiasannya sama bangsa Israel, tapi nggak bisa makan. Lalu apa yang Tuhan kerjakan? Dia turunkan roti mana dari itu. Mustahil nggak buat manusia? Buat Tuhan? Jadi kalau Tuhan mau turunkan uang dari langit bisa? Ya udah, jadi kenapa payah kali tadi menjawabnya? Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Yang aku mau katakan adalah, kalau kita mau menjawab panggilan ini untuk berbuat kebaikan, aku mau bilang sama kamu deh, kebaikan itu bukan dari kekuatan kita. Tuhan akan berikan segala sesuatu yang kau perlukan untuk melakukan kebaikan itu. Dan kebaikan itu adalah mujizat yang Tuhan sediakan dari surga sana. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kalau dengan mengandalkan kekuatan kita atau perasaan kita, udah pasti kita gak bisa berbuat baik. Kita pasti sibuk dengan persoalan kita. Nah, itu yang harus kita pahami hari ini. Firman yang kemudian berkata berbuat baiklah, itu bisa sangat menyakitkan. Kalau kita nggak paham, itu akan membuat kita kecewa.
Itu kita akan bilang gini, ih, enak kali, jadi aku buat baik aja. Terus dia kayak mana sama aku? Enak kali suamiku itu. Terus aku ya tunduk sama suami. Terus dia dipijak-pijak aku. Siapa yang lagi dipijak-pijak hidupnya sekarang angkat tangan? Ya aku sendiri dipijak-pijak di dunia ini. Aku lagi dipijak-pijak ini. Angkat tangan yang lagi dipijak-pijak. Aku mau ke tempat kita ini, di mana itu ya? Oh di sini ya, karena dipijak-pijak ya. Pas di sini. Pas di sini enggak. Pulang dari sini, nah udah. Ini sekarang pura-pura lupa bahwa kita sedang diinjak-injak. Tapi percayalah, apa yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ada orang yang sedang terpijak dengan apa? Sakit kayak sembuh, terus sakit. Ada yang diinjak dengan apa? Atasannya terus memberikan target-target yang berat. Karyawan sesama karyawan juga saling menyakiti, saling sikut, saling menendang satu dengan yang lainnya. Bukankah itu adalah kenyataan? Dan saya mau mengingatkan kepada kita tidak dipanggil untuk lari daripada kenyataan. Kita dipanggil untuk apa? Menjadi berkat bagi orang banyak. Itu sebabnya kalau kita tidak memahami bahwa apa yang kita kerjakan ini bukanlah berasal dari diri kita sendiri, tetapi itu berasal daripada Tuhan. Kalau ada Yesus di dalam pikiran kita, maka segala perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan itu adalah perbuatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Mulai hari ini kita bisa menyembuhkan orang sakit. Katakan amin. Karena dokter gak bisa menyembuhkan orang sakit. Obat gak bisa menyembuhkan orang sakit. Saya mau bilang sama kita semuanya, sekalipun aku dokter, betul yang aku katakan itu aku jujur. Aku baca buku sampai setebal ini 12 tahun. Mana obatnya ini? Oh ya sekian persen sembuh, sekian persen gak sembuh. Buka lagi. Oh ya ini sekian persen, nambahlah persennya, nambah 3% sembuh. Tapi tetap juga ada yang gak sembuh. Tapi kalau kita berkata, doa orang benar besar kuasanya. Kita doakan dia, kita tumpang tangan dia sembuh. Katakan amin. Bukankah itu kebaikan yang diperlukan oleh dunia hari-hari ini? Kemanapun kita melangkah, kita bisa menyembuhkan orang. Dan yang menyembuhkan bukan kita, tapi Tuhan. Kita hanya membawa nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Persoalan apa kau deh? Oh nggak punya uang. Dalam nama Yesus uang bisa turun dari langit oleh Tuhan. Oh kenapa kau disakiti? Dalam nama Yesus semua perbuatan yang menyakiti dirimu untuk kebaikan buatmu. Katakan amin. Amin. Lalu siapa yang bela kita? Dibela dulu sama Tuhan. Maka pertanyaan bagaimana supaya kita bisa mengalami pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan. Disinilah kata kuncinya, cukup dengan percaya saja. Saya akan lanjutkan membaca bagian ini. Yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu percayakah kita bahwa kita punya Tuhan Yesus? Amin. Dia adalah Tuhan dan Dia adalah juru selamat kita. Amin. Amin. Pada waktu kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan, kata Tuhan menyatakan tidak ada yang mustahil. Kalau hari ini ada di dalam otak kita ini gak mungkin lah. Itu artinya apa? Kita belum percaya. Karena memang secara manusia gak mungkin lah.
Atau kemudian sebagian akan berkata, tapi kan kita nggak mungkin percaya aja. Ada kan? Mau gitu kita kan? Gimana percaya aja? Jadi nggak usah kerja kita. Lucu, percaya aja belum, udah mau kerja. Benar nggak? Kita sering ngomong gitu loh. Udah kok belajar aja lah dulu. Dia aja belum jadi percaya sebagai anak bahwa dia punya Tuhan yang bisa membuat dia pintar. Terus kita berharap dia jadi pintar dengan belajar. Coba paham maksud saya. Lalu kalau saya berkata, untuk apa kemudian kami belajar 12 tahun kalau ujung-ujungnya juga nggak bisa nyembuhkan orang? Saya kadang gitu sama anak saya. Aduh, kalau kupaksa anakku ini, kupaksa belajar. Terus dia jadi apa ya? Oh ya jadi dokter lah. Ya oke jadi dokter. Gimana jadi dokter? Ya masuklah fakultas kedokteran. Lah udah masuk fakultas kedokteran? Ya udah tahunya aku nggak ada obatnya. Jadi apa? Sampai situ bisa ngerti ya. Saya berdoa supaya hari-hari ini kita bukan memaksa anak kita belajar, tapi kita membuat anak kita jadi rajin belajar. Sadar dia di otaknya itu. Lalu apa yang bisa menyadarkan kita selain daripada Roh Kudus? Kita nggak akan bisa terhibur kalau nggak ada Roh Kudus di otak kita. Kita nggak akan bisa punya pengharapan kalau nggak ada Roh Kudus. Lalu bagaimana supaya Roh Kudus itu ada dalam pikiran kita? Percaya 100% kepada Dia, Tuhan Yesus. Percaya 100% bahwa Dia adalah juru selamat satu-satunya. Dan itu sudah Dia tunjukkan. Kita boleh berpikir, ya kan gak mesti ada Tuhan Yesus, ya terserah, carilah. Aku mau bilang, gak apa-apa, cari. Adakah kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan Yesus? Cari, gak apa-apa. Tapi saya pastikan kita gak akan ketemu jawabannya dimanapun itu. Nah hari ini, siapa yang ada dalam pikiran kita setiap waktu? Yesus. Kalau aku sudah tahu bahwa tidak ada obat yang bisa menyembuhkan orang, ngapain ku ingat terus nama obat? Maka yang saya kerjakan adalah kubuka laptopku, kubuat nama pasiennya, kususun obatnya di situ. Nah, tinggal copy paste, ini kesini, ini kesini, ini kesini. Datang dia berobat bulan depan, aku tinggal masih sakit kepala, masih print dulu obatnya. Baru ditanya, belum bahagia ya? Saya percaya kalau lagi bahagia nggak ada penyakit. Coba angkat tangan dulu. Yang percaya kalau kita lagi bahagia sebahagia-bahagianya, nggak ada penyakit bisa datang dalam tubuh kita. Coba angkat tangan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kalau lagi bahagia nggak ada penyakit bisa mendekat. Yang persoalan sama kita adalah ketika kemudian kita mulai dirasuki pikiran kita dengan apa? Dengan semua hal-hal yang buruk dari dunia ini. Coba aku mau tanya, kalau kita terlambat naik ke pesawat, lalu kita nggak diberi izin naik ke pesawat, padahal pesawat itu masih di situ, kita seharusnya bahagia atau kesal? Lalu yang kemarin itu pesawat jatuh di Brazil, ada satu penumpang yang ternyata dia nggak ikut naik pesawat. Dia terlambat hanya 5 menit loh. Dia memohon-mohon, tolonglah, udah aku harus berangkat ini, tadi macet di jalan segala macam lah alasan. Lalu petugas berkata nggak bisa. Kalau mau bayar lagi. Gak ada. Dia marah-marah. Berapa kali kita berpikir bahwa semua hal yang terjadi dalam hidup kita pikir untuk menyakiti kita. Aku berdoa sama kita semuanya. Kita punya Tuhan yang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amen. Semua hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita hari ini sampai dengan hari ini, Tuhan bisa pakai itu untuk membawa kebaikan buat kita. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan marah
ketika orang berbuat jahat kepada kita. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, cepat-cepat datang berdoa, Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Pada waktu kita percaya 100% kepada Tuhan Yesus, itu kemudian kita akan tenang. Ya udah, gak apa-apa. Apapun yang dia perbuat, aku percaya Tuhan Yesus mengubahkan itu untuk kebaikan. Saya ketika masuk di tingkat 1 kuliah, papaku meninggal. Gak ada uang ditinggalin, gak ada. Karena papa itu PNS, tapi kejujurannya entah dibilang bodoh atau gimana, gak tahu lah. Sering kadang aku dengar mama aku bilang, "Gimana kau pulang kau nggak ada uang? Kawan-kawan kau kayak gini, kawan-kawan kayak gini, bapak ini udah kayak gitu, bapak yang sana udah kayak gini." Aduh, itu sering aku dengar. Lalu kemudian dia meninggal. Saya diterima di kedokteran. Wih, dari mana uang? Aku cuma bilang, ya udah terserah kau lah Tuhan. Kau yang menentukan semuanya, aku ikut aja lah, bilang. Aku ikut aja. Teman-temanku bisa jajan di kantin, main kartu segala macam, aku jalan kaki ke belakang ke perpustakaan. Aku baca buku, nggak ada uang beli buku, terpaksa ke perpustakaan. Teman-teman happy-happy, senang-senang, punya uang jajan. Saya bahkan pernah pulang nggak punya uang di kantong. Lalu aku jalan dari Mansur sana sampai ke Krakatau sana jalan kaki. Cuma modal bisa ada aqua 1 botol. Lalu aku jalan. Tamat. Orang kan berkata, gimana mau sekolah lagi kau? Mana ada uang, nggak bisa. Uang sekolah berapa? Sekian puluh juta. Apalagi ini biaya hidup ada. Pening kepala. Absurd. Pokoknya ikut aja gitu. Tapi aku nggak marah, aku nggak memberontak. Bahkan kami harus mengalami apa? Diusir dari rumah kami, sampai ke pengadilan, diusir. Di depan mataku, mamaku dihina-hina. Oh, kau ini. Ya udah mak, biar aja mak, bilang. Kita mau melawan juga nggak tahu pakai apa melawannya. Udahlah. Kalau kata Tuhan memang harus pergi kita dari sini, pergi kita. Dan saya ingat pada waktu itu saya baca ada buku yang judulnya Mengalah Itu Indah. Dan dia ungkapkan di situ kisah tentang Abraham dan Lot. Bagaimana waktu itu adalah terjadi satu pertengkaran, tapi kemudian yang seharusnya Abraham yang berhak menentukan, tapi dia kasih sama Lot. Udah Lot, kau pilihlah mau kemana. Bagi Abraham yang dipegang waktu itu adalah kemanapun dia melangkah, penyertaan Tuhan yang akan memberkati dia. Maka kemudian Lot memilih Sodom dan Gomora. Kita tahu akhir kisahnya. Dan Abraham memilih tempat yang disisakan menurut mata manusia. Gak akan mungkin berhasil menurut mata manusia. Tapi apa yang mustahil bagi manusia, Tuhan jadikan yang baik untuk kita. Amin. Amin. Jadi kalaupun hari ini kita merasa kita nggak punya apa-apa, ya wah, bagus sekali, datanglah sama Tuhan dengan berkat Tuhan, aku nggak punya apa-apa. Karena pada waktu kita merasa kita nggak punya apa-apa, di situ Tuhan senang lihat kita. Good, bagus. Berarti kamu ngandalin kekuatan saya, kata Tuhan. Maka saya selalu bilang, uang turun dari langit. Dari mana uang turun dari langit? Mana mungkin ya, sekali kalau kau percaya turun uang dari langit. Maka orang kalau minta duit sama saya juga bilang, aku gak punya uang lah. Aku bilang, uang turun dari langit kok. Uang punya Tuhan. Itu mungkin aku perlu makan. Udah pernah kau sampai gak makan? Kalau sampai hari ini kau masih hidup, berarti kau dipelihara oleh Tuhan. Sekarang berapa percaya sama Tuhan? Terus untuk apa kau datang kemana-mana minta. Uang turun dari langit. Selama dia menjawab tapi berarti kau belum percaya 100%. Bukan aku yang menurunkan uang dari langit, ku bilang Tuhan.
Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin Pak. Orang boleh merendahkan kita, nggak apa-apa, biarin aja situ. So kalau sudah Tuhan yang bekerja buat kita, Dia adalah Tuhan yang kalau mengangkat kita, tidak ada satu orang pun yang bisa menurunkan kita. Amin. Kita disikut di pekerjaan, nggak apa-apa, sudah aja sih, udah terus nari kau bilang, baik mak. Hah? Semua bilang dalam hati aku, tidak akan pernah pergi dari tempat ini kecuali Tuhan yang pindahkan aku. Maka kalaupun aku harus tergeser oleh manusia, aku percaya Tuhan mau menggeser aku ke tempat yang lebih baik lagi. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Jadi Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kau Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari angkat tangan kita katakan, Bapakku, Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan. Kalau bukan karena Engkau, kalau bukan karena kuasa-Mu, ku rasakan Kau Bapa yang baik, sangat karunia. Kami bersyukur Tuhan, kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, kami mencintai Engkau satu. Dengan segenap hati kami mengaku, kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena Engkau, kami gak ada sampai dengan hari ini. Kaulah Bapakku yang baik, yes, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Yesus. Bisa katakan amin? Baik. Next slide. Nah ini tadi gambar otak dan ini gambar Tuhan Yesus. Mungkin ada yang pernah lihat tapi ada yang belum pernah lihat. Jadi di otak kita itu yang bagian kayak cacing-cacing itu yang di atas bagian luarnya itulah bagian tempat di mana kita berhitung-hitung. Kita memperhitungkan semua di situ. Berapa ini, berapa itu, berapa ini, berapa itu. Bahkan kita memikirkan alasan di situ. Kenapa gitu, kenapa gini, kenapa gitu. Lalu kesimpulan daripada perasaan itu yang merah. Kalau hitung-hitungan kita rumit, hitung-hitungan kita nggak cukup, pasti yang merah itu akan menimbulkan rasa tidak aman, rasa stres di situ. Kalau hitung-hitungan itu melebihi daripada apa yang bisa kita kerjakan, lalu itu yang kita ingat hitungannya. Contoh ya, kita perlu uang 100 juta, hitungannya 100 juta perlu, tapi udah dihitung-hitung sama otak yang ada cuma 80 juta.
Apa yang kita rasakan ketika kita perlu 100 juta tapi uangnya cuma 20 juta? Enak apa enggak enak? Kita pasti akan menjadi stres. Maka yang di bagian yang merah ini akan menghasilkan hormon stres. Kemanapun kita melangkah, Pak, kita pasti sedih. Kurang uangku. Mana lainnya dari mana uangnya? Amin. Amin. Tapi pada waktu kemudian otak yang bagian yang putih ini punya persetujuan yang lain bahwa kita punya Tuhan Yesus namanya, dan Dia Tuhan, bagi Tuhan tidak mustahil, berarti berapapun kekurangannya, Tuhan Yesus bisa menutupi segala kekurangannya karena Dia bisa melakukan mukjizat. Maka kalau percaya 100%, percaya saja dulu ya, nggak usah mikir gimana. Sekarang gue ada kerja, udah, itu tanda belum percaya. Tapi kalau udah bisa, aku percaya, udah, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Kalau segenap pikiran itu kemudian udah percaya, maka yang merah ini akan menghasilkan hormon serotonin, dopamin, dan endorfin. Next slide coba. Apa itu hormon serotonin, dopamin, endorfin? Seperti di ayat kita tadi, tekun, sabar, suka. Amin. Hormon serotonin akan membuat kita bisa tekun. Kita akan terus berjuang. Kita akan tetap bekerja dong. Kan tadi ada yang nanya, jadi kalau nggak kerja kayak mana? Ada yang bilang kau nggak kerja kalau percaya aja. Iya kan? Kita kadang susah banget gitu loh. Dia kompromi otaknya dia. Aduh, ngeyelnya disuruh percaya dulu, mikirnya udah jauh. Suruh berbuat baik, pasti kita mikir apa yang bisa berbuat. Ya betul, memang kalau kita andalkan pikiran kita. Tapi pada waktu seseorang itu sudah percaya 100% kepada Tuhan, saya mau katakan otomatis dia berbuat baik. Orang yang percayanya 100% bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, otomatis berbuat baik. Gak usah disuruh-suruh. Malah kita nggak tahan mau berbuat baik aja. Mau cuma, Shalom, apa kabar kau, berat bebanmu ya? Aduh, apa yang bisa aku buat ya? Sini kudoakan. Kerja kita berdoa terus. Lah iya kan? Sama seperti Paulus ini, dia bilang surat ini, aku mendoakan kamu. Kita doakan semua orang. Karena kita tahu di dalam pikiran kita udah percaya 100% bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dia adalah Tuhan dan Dia adalah Juru Selamat kita. Amin. Kalau orang berbuat jahat sama kita doakan dia. Ya lah, dia kurang bahagia bang itu. Bang, jadi bahagia bang ya. Jangan lupa bahagia bang. Kita diserempet di jalan gitu ya. Kita nggak marah. Kenapa kita nggak marah? Karena hormon serotonin, dopamin, dan endorfinnya sedang tinggi. Kita di jalan itu pastikan dulu ya sebelum keluar rumah, Pak, bahagia dulu. Jangan keluar rumah mencari kebahagiaan. Seringkali kita keluar rumah karena pengen bahagia. Kita jadi ke kedai kopi lah, healing lah kita. Ngapain juga? Udah pasti tambah stres kita. Benar, memang ada kemungkinan dengan kita jalan-jalan kita bisa bahagia, tapi kemungkinan itu cukup kecil. Karena kita juga akan pasti bertemu dengan orang-orang yang sedang mengejar kebahagiaan, yang kurang bahagia. Makanya dah paham. Healing memang membahagiakan. Kapan? Pada waktu kita melihat betapa luar biasanya alam ciptaan Tuhan. Kita penuh dengan rasa kagum. Waduh Tuhan, luar biasa apa yang kau kerjakan. Karena udah percaya. Amin. Tapi buat orang yang skeptis, gak mau percaya sama Tuhan,
Dia paling cuma bilang, indah ya, foto lah foto. Seakan-akan itu hak dia. Lalu ada orang yang suka semua foto, suka. Aku dulu gantian. Dalam hati sama-sama orang-orang bahagia. Ya kan? Kita jalan di jalan nanti dipotong, kita marah. Semua jalur diambil. Tapi kalau orang yang udah percaya 100% sama Tuhan, di jalan itu santai. Lewat. Sana. Kalau orang gue lagi bahagia juga, sana lewat. Kasih lewat semua. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jabatan kita gak naik-naik, kita gak dipromosin, orang lain dipromosin, gak apa-apa, kasih lewat semua. Gak usah pikirkan. Karena jabatan kita adalah dari Tuhan. Kita yang diangkat oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah mengangkat kita, tidak bisa menurunkan kita. Pertanyaannya, apakah kita percaya 100% dengan itu atau tidak? Tapi kalau kita jadi gusar, lihat orang yang naik jabatan, lihat orang mobil baru, kita yang gusar. Hah? Tetangga mobil baru kita demam. Panas dingin. Aduh. Halo. Otak manusia ini diciptakan oleh Tuhan, amin. Dan Alkitab mencatat kita itu sebenarnya diciptakan untuk menyembah. Tahu arti menyembah? Menyembah artinya mengakui kebesaran Tuhan. Kita akui Tuhan adalah yang Maha Pencipta. Kita akui segala-galanya ini ada cuma karena Tuhan. Bukan karena manusia manapun. Bahkan manusia ini ada hanya karena Tuhan saja. Sebab oleh Dia, karena Dia dan untuk Dialah segala sesuatu yang diciptakan. Amin. Kalau otak kita 100% percaya, maka yang merah ini akan menghasilkan hormon yang 3 tadi. Udah pasti kita akan merasa tekun, sabar, sukacita. Jadi sukacita itu bukan disuruh, gembiralah kau. Dulu aku pikir kayak gitu juga. Iya, aku dulu berpikir gembira itu diperintahkan. Jadi gembiralah kau. Kayak mana ya? Setelah banyak kemudian yang datang gitu ya, kayak mana aku mau gembira? Masalahku gini itu juga ya. Kalau dia lagi banyak masalah, kayak mana mau gembira? Kalau dia lagi disakiti, kayak mana mau gembira? Kan gitu kan? Kalau aku sekarang lagi masalah kan? Ada atau enggak? Yang bilang ada masalah aku angkat tangan. Nah, yang bilang gak ada masalah yang depan itu, angkat tangan. Boleh. Ya. Aku cuma pura-pura gak ada masalah. Kayak mana caranya hidup gak ada masalah? Besar kali masalah aku 1 lawan 1000 orang. Meskipun 1000 tangan menarikku jatuh, namun Tuhan yang saking ngerinya hidup ini, cuma itu yang ku ingat dia. Aku cuma bilang, Tuhan gak apa-apa lah Tuhan. Mau 1000 tangan kek, mau 10.000 tangan, mau menarik aku jatuh, aku cuma percaya 100%. 1 tangan Tuhan yang memegangku, aku akan jadi pemenang. Lebih dari pemenang, bertanggung buat Tuhan kita. Amin. Lihat orang sakit, aku mah ya udah ini ku resepin, aku bilang. Jadi bisa sembuh ini, mana bisa menyembuhkan kau? Kau percaya sama Tuhan? Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Karena Tuhan yang menciptakan tubuhmu. Kalaupun kami belajar, yang kami pelajari pasti ada ciptaan Tuhan. Enggak yang lain, hanya Dia yang bisa menyembuhkan. Obat cuma bisa nolong, Pak. Gula naik, kasih obat turunkan gula. Tapi menyembuhkan sakit gula, mana bisa? Orang dia kebetulan sakit gula karena berantem sama istrinya kok.
pengatur gula itu di sini yang merah ini. Ini pusat endokrin namanya, hormon. Maka kalau kita stres, otomatis gula kita akan dinaikkan. Yang kedua, orang stres berarti pengen cari bahagia. Alkitab pun mencatat makanan itu salah satu yang bisa membuat kita bahagia. Makanlah sedap-sedapan katanya. Persoalannya kalau kita kurang bahagia terus, makan terus sedap-sedapannya, ya naik gulanya. Lalu dia kurang sedap karena istrinya. Lalu datang berobat sama dokternya, saya diobatilah aku. Gimana aku obati kau? Kau yang berantem sama suamimu, gue bilang. Sama istrimu. Obat apa yang bisa membuat kita gak berantem lagi sama istri dan suami? Kecuali percaya 100% sama Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Kalau kita udah percaya 100% sama Tuhan Yesus, lihat istri merepet gitu, Pak kita tenang Pak. Gak apa-apa, istriku lagi kurang bahagia. Ntar juga kalau dia mau minta kebahagiaan pasti datang, ya kan Pak? Tapi kalau dia datangnya tenang Pak, Bapak tenang dulu, tenang. Bapak senyum aja. Capek Mak, gitu kan. Gak siap-siap kerja kau ya. Memang dalam hati kita mau bilang juga, aku pun capek sebenarnya ya. Tapi karena kita udah percaya 100% sama Tuhan Yesus, rasa capek itu udah tertutupi Pak. Tertutupi. Kita boleh kerja banting tulang menurut ukuran manusia, tapi orang akan bisa lihat, kok kau kayak gak capek-capek. Aku mau bilang, rahasia cuma satu, percaya 100%. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Udah bisa berbaik. Amin, bisa. Jangan paksa ya, itu yang bilang. Gak usah paksakan. Kalau belum bisa Bapak Ibu udah gak usah. Bagus berdoa dulu, berdoa Tuhan. Iya kan? Ini kita memang berdoa ke gereja. Tuhan pun gak marah kalau kita berdoa walaupun kurang percaya. Tuhan gak pernah marah. Kita ke gereja, ulang-ulang pun ke gereja gak apa-apa, gak marah Tuhan. Walaupun kurang percaya. Dari mana aku tahu kita kurang percaya? Itu tadi lah, gampang marah, gampang sedih, gampang takut, gampang khawatir, iya kan? Galau, gak bisa habis. Pagi galau, siang galau, sore galau, iya kan? Amin. Maka percaya dulu 100%. Lalu berdoalah. Oke, next slide. Aku bacakan sekali ya. Apabila seluruh sel otak, sensorik dan motorik, kok pernah dihafal ya? Nanti pernah kita percaya. Arti percaya itu adalah 100% setuju, tanpa dipaksa, gak disuruh-suruh kita percaya. Aku gak pernah nyuruh kalian percaya, kira-kira gitu. Ini suka hati kalian, suka hatiku, suka hati kalian. Yang pasti Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini. Mau percaya atau enggak, suka hati. Lalu Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib. Suka hati, mau percaya atau enggak, suka hati. Lalu ketika dia sudah mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Suka hati juga, mau percaya atau enggak percaya. Lalu pada hari setelah 10 hari dia kemudian naik ke surga. Terserah mau percaya atau enggak percaya. Lalu dia berjanji Roh Kudus dia turunkan. Terserah kita mau percaya atau enggak percaya. Amin. Tapi bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka sistem limbik, yang merah ini sistem limbik namanya, otomatis. Oke. Tidak ada yang paksa. Enggak bisa paksa. Natural. Ada obat yang bisa? Ada memang, tapi udah narkoba namanya. Makanya ada orang demen pakai narkoba. Kenapa? Itu yang bisa mengeluarkan hormon tadi, membuat dia tetap merasa gembira, padahal banyak masalah. Yang kedua, rokok. Orang merokok kenapa? Kenapa? Kurang bahagia. Jadi kalau ada lihat orang merokok, jangan marahin dia. Kasihan. Dia mau udah kurang bahagia. Bu, kalau suamimu merokok kan Bu, jangan marahin Bu. Dia udah kurang bahagia, dimarahin. Tambah stres, tambah semangat dia merokoknya Bu. Dulu aku melarang pasien merokok, tapi sekarang enggak.
Aku cuma bilang, Pak, kalau kau bahagia, kau berhenti merokok sendiri. Dia cuma senyum. Dalam hati, terima kasih udah kau mengerti aku. Karena kalau dipaksa dia berhenti merokok, udah pasti setiap minggu datang berobat dia. Sakitlah kepalanya, sakitlah perutnya, sakitlah pinggangnya, sakitlah semua sakit. Pikir gua apa yang salah dari bapak ini? Baru istrinya dengan bangga berkata, iya dong, padahal dia udah berhenti merokok. Padahal dia berhenti merokok. Ibu yang suruh berhenti merokok. Iyalah, biar sehat gitu. Ibu yang dokter ke aku. Udah gak merokok lagi, Pak. Ganti mereknya, Pak. Ya agak lebih mahal sedikit, aku bilang lah. Iya. Karena dia dipaksa. Sama dengan percaya tadi. Kalau kita dipaksa untuk percaya, kita gak akan mengalami kuasa apapun. Naik turun iman kita. Aku gak ada yang maksa. Aku percaya 100% sama Tuhan. Dalam setiap langkah kehidupan aku tahu Tuhan tak pernah meninggalkanku. Aku tahu yang jahat yang dibuat orang, tinggal gini jadi baik untukku. Dia tetap jahat, dia biar tetap jahat. Karena memang Tuhan gak bisa langsung mengubah manusia kalau dia gak mau diubah kan? Maka kita berkata yang jahat tambah, yang baik tambah. Ya udah, itu aja prinsipnya. Tapi kalau dia kemudian menangkap kebaikan kita, lalu otaknya terobati, aku kayaknya belum jahat mengadil itu, kok jadi baik kali sama aku ya. Tersentuh hatiku, tersentuh hatiku, tersentuh hatiku. Ya auto bertobat dia. Suami, istri, jangan suruh suami kita bertobat, Bu. Gak akan bertobat itu. Bertobatlah kau, gak akan bertobat itu. Ibu cintai dulu suamimu, tunduk dulu sama suami, ya kan? 1 Petrus 3, 1-2. Tapi kan ada yang bilang juga, gimana kamu tunduk? Dia akan sama aku, gimana kamu tunduk sama suami kayak gitu? Maka ibu percaya dulu 100% sama Tuhan, supaya ibu jadi istri yang bahagia. Pada waktu kita menjadi istri yang bahagia, suami banyak tingkah, istri bisa tetap ya udahlah Pak. Ya udahlah Pak. Suami pulang jam 1 pagi, buka pintu, silakan masuk Papi. Papi sudah sampai di rumah. Amin. Bayangkan kalau kita kurang bahagia sebagai istri. Gak usah pulang ya, gak usah pulang. Suami dalam hati, oke. Besok ketemu dia sama yang lain. Lalu dia bilang, ya, kok kayak di rumah aku rasanya, padahal bukan rumah dia. Auto pindah rumah. Karena faktanya para pelakor itu katanya lemah lembut, ya kan? Mana ada pelakor tukang marah? Coba nanti kita tengok penelitian ya. Kalau nggak percaya kita ya, coba nanti baca di Google ciri-ciri pelakor. Bandingkan dengan ciri-ciri istri. Apalagi kalau udah 4 anaknya. Tahe. Itulah hidup ini. Padahal kuncinya cuma percaya dulu. Percaya dulu ya, jangan andalkan kekuatan kita. Pada waktu kita andalkan kekuatan kita, pikiran kita, pasti kita kalah. Andalkan Tuhan ya. Sehingga menghasilkan hormon serotonin, dopamin, endorfin. Ini kita akan buat merasa tekun, kita bisa sabar, bahkan kita bisa bersuka. Nah ukurannya itu di sini Pak. Kalau hari-hari kita bisa dipenuhi dengan rasa tekun, kita sabar, kita sukacita, berarti kita sedang percaya 100% sama Tuhan. Persoalannya percaya 100% ini pasti akan naik turun. Setiap hari kita akan ketemu masalah baru. Maka setiap ketemu masalah baru, percaya lagi. Ketemu lagi masalah baru, percaya lagi. Jangan malah masalahnya yang dibahas. Kenapa ya? Aku udah makin percaya, kok makin banyak cobaan sama aku. Ya ngapain juga kau tanya? Kau kan sudah tahu, sudah percaya bagi Tuhan tidak mustahil. Kalau pencobaan datang kepadamu, gak apa-apa. Tuhan pakai semua itu untuk datangkan kebaikan bagimu. Setiap datang yang baru, aku percaya Tuhan tidak tinggalkan aku.
Aku percaya Tuhan membelaku. Aku percaya Tuhan mengangkat aku. Besok datang lagi masalah. Aku percaya. Aku percaya. Amin. Jadi kita itu setiap hari bisa tekun, sabar, sukacita. Waktu kita hidup penuh dengan tekun, sabar, sukacita, kita berbuat baik, gak bisa buat jahat. Maka tadi aku bilang kalau istri udah bahagia, suami pulang jam 1 pagi, dia akan sambut dengan tari-tarian. Tenggiri, selamat datang. Hah? Lah kalau selama ini kan kita nyambut suami dia kalau udah tahu tanggal gajian, karena tanggal gajian. Tapi ini dia pulang jam 1 pagi, uang habis, dia nari, papi, I love you. Hah? Kita bisa bilang I love you sama pasangan kita. Jangan senyum-senyum aja, Pak. Bapak juga kapan bilang terakhir I love you sama ibu? Berarti Bapak masih kurang percaya. Aku berdoa hari ini supaya kita bisa percaya 100% sama Tuhan. Tandanya kita 100% percaya sama Tuhan. Tiap hari, tiap waktu tengok istri I love you, I love you. Aku tiap hari gak sabar pulang ke rumah. Kadang pasien yang marah sama aku, cepat kali dong tutup prakteknya kata. Jadi maksudmu Will? Kalau udah habis pasien, masa aku tunggu kau Will? Aku udah pengen pulang ke rumah lah, aku bilang. Ngapain di rumah? Katanya aku udah gitu. Sakit kepala aku dengar deh. Ngapain di rumah? Iya, ngapain di rumah? Ngapain di rumah? Bahkan gak jarang teman-teman sejauh saya juga gitu. Kalau udah di mana? Udah di rumah. Hah? Jam segini kau udah di rumah? Ngapain kau? Bingung aku jawabnya. Gak apa-apa kan enak di rumah. Gimana di rumah aja kau? Bingung aku. Sekali dia tanya, jadi kayak mana pasienmu? Aku jawab, Tuhan Yesus menyembuhkan semua pasien. Tentang Tuhan Yesus. Jadi kayak mana uangmu? Turun dari langit. Amin. Percaya aja Pak, udah jangan banyak cerita. Sehingga kita dapat memikirkan hal-hal yang baik, ya kan? Maka kita akan berbuah dalam pekerjaan yang baik. Ingat, Tuhanlah yang mengubah segala yang tidak baik menjadi kebaikan. Kalau kita percaya, maka orang berbuat yang gak baik, kita percaya, kita tetap tekun, sabar, bahkan sukacita. Lalu Tuhan yang bekerja dengan mujizatnya, Dia mengubahkan itu untuk menjadi kebaikan buat orang lain. Jadi kalau kau dikecewakan sama orang gak apa-apa, kau tetap berbuat baik. Kau disakiti sama orang gak apa-apa, kau tetap berbuat baik. Karena kau tahu tidak ada yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan. Sejahat apapun manusianya. Gak ada zaman lagi nanti kita jahat kali dia. Gak ada zaman lagi. Next slide. Lagi. Nah ini dia. Terakhir ayatnya, kita baca sama-sama 2-3 ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup bangsa yang besar. Kebaikan itu akan kemudian mengalir dari kita otomatis. Aku mau bilang otomatis, sebab bukan karena kekuatan kita, semua hanya karena Tuhan saja. Kuncinya percaya. Waktu disakiti, percaya. Waktu sakit, percaya dulu. Waktu kita gak punya uang, percaya dulu. Waktu kita direndahkan orang lain, percaya dulu. Karena semua itu akan diubahkan Tuhan. Ini kisah Yusuf. Dari semua kejahatan-kejahatan yang dialaminya, tahu gak? Pada akhirnya Yusuf jadi apa? Membawa kebaikan untuk apa? Bangsa yang besar. Satu orangnya dia. Tapi Tuhan pakai dia menjadi kebaikan untuk bangsa yang besar. Dan apa yang terjadi? Oleh karena kebaikan itu, banyak bangsa memuliakan Allah. Amin. Kalau hidup kita sekarang lagi banyak persoalan, percayalah 100%. Tuhan pakai semua persoalan itu untuk mendatangkan kebaikan. Tandanya kita percaya 100% mulai hari ini. Kalau datang persoalan, kita tetap tekun, kita tetap sabar, kita tetap bersukacita. Sukacita karena Tuhan
adalah perlindungan. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan bersyukur. Bagi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan bagi Tuhan. Mulai hari ini perkatakan kepada setiap persoalan kita, perkatakan kepada setiap orang yang berbuat tidak adil kepada kita, sebab Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Hanya bagi orang yang percaya, hanya bagi orang yang percaya. Haleluya bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari yang percaya, kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan, lebih meriah lagi. Haleluya, haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mengubahkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Rasa syukur kami saat ini berlimpah-limpah, sebab kami percaya 100% sama Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang pendengaran. Tetapi apa yang menjauhkan kita dari segala yang dikerjakan Tuhan adalah segala dosa dan pelanggaran kita. Mulai hari ini, percayalah 100% kepada Tuhan. Pada waktu kita percaya 100% kepada Tuhan, apa yang kita kerjakan hanyalah hal-hal yang baik. Orang yang percayanya 100% sama Tuhan tidak mungkin memberontak sama Tuhan. Karena orang yang percaya 100% sama Tuhan, dia akan dipenuhi dengan rasa takut, rasa sabar, bahkan rasa sukacita. Kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa saat ini juga Tuhan. Siapapun di antara kami yang mungkin sampai hari ini kau masih menghadapi masalah persoalan hidupmu, hari ini kau percayalah 100% bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percayalah 100%. Kita punya Tuhan, Tuhan Yesus, dan Dia satu-satunya juru selamat. Percayalah 100%, karena hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita satu-satunya, itu yang akan menjamin kita akan memperoleh ketekunan, kesabaran, bahkan sukacita. Dunia ini betul menawarkan hal-hal yang bisa membuat kita sukacita. Orang lain boleh kita harapkan, orang lain boleh kita harapkan untuk membuat kita jadi sabar. Tapi aku mau katakan, selama kita berharap sama orang lain, pasti kita akan kecewa. Bahkan Alkitab berkata, terkutuklah yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang-orang yang mengandalkan hanya kepada Tuhan saja. Hari ini arahkan hatimu, segenap pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus, sebab Dia tidak akan pernah mengecewakan. Sebab Dia adalah Tuhan yang tahu rancangan yang terbaik, dan Dia bukan hanya tahu rancangan yang terbaik. Karena Dia sudah punya rancangan yang terbaik, maka Dia bisa pakai segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini juga Roh Kudus, Engkau menjamah setiap hati pikiran kami. Terlalu lama kami hidup dalam stres, terlalu lama kami hidup dalam kebencian, terlalu lama kami hidup dalam kepedihan, terlalu lama kami hidup di dalam kegalauan, ketakutan, kekhawatiran. Aku berkatakan, Roh Kudus, Engkau menjamah hati pikiran kami. Kami pulang dari tempat ini, kami berubah menjadi orang yang dibaharui oleh Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus.
Berkati gereja ini Tuhan, GBI Serimpi, tempat orang-orang akan dipulihkan. Tapi kalau Engkau sudah dipulihkan, mulai hari ini Kau menangkan lebih banyak jiwa. Berbuatlah kebaikan buat siapapun. Sekalipun dia berbuat yang jahat, itu adalah kesempatan yang terbaik untukmu untuk berbuat kebaikan kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Yosef Sudarani, Bapak Menteri. Kita akan